Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Selamat bertemu kembali dalam ibadah IMPA Pelkat PA GPIB Marturia hari ini. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya sangat berbahagia bahwa hari ini kita masih tetap bersemangat untuk beribadah walaupun kita hanya lewat channel YouTube. Adik-adik tahu bahwa hari ini sementara kita beribadah, ibadah kita merupakan ibadah yang spesial juga karena sementara ini di gereja kita juga lagi diteguhkan para pengurus baru ke-6 Pelkat termasuk Pelkat PA loh. Nah, minggu depan sudah ada pengurus baru di Pelkat PA. Hari ini kita beribadah, hari ini pula kakak-kakak layan dan para pengurus diteguhkan. Spesial kan? Nah, persiapkan hati, persiapkan pikiran, jangan lupa persiapkan Alkitab, jangan lupa persiapkan persembahan untuk diberikan untuk Tuhan. Kalau sudah siap semua, berarti kita siap untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan memberkati. Kita berdiri dengan sikap sempurna dan kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat PA. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, baik kakak layan maupun anak-anak layan kekasih kami yang sudah siap untuk mengikuti ibadah IMPA Pelkat PA hari ini. Tuhan, siapkan hati dan pikiran anak-anak terkasih kami, bahkan kami yang akan mengajar akan firman Tuhan bagi mereka, biarlah kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, ini ibadah kami pertaruhkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai selesai ibadah ini semua dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di sorga. Amin. Sebagai lagu pembukaan untuk kita menghadap Tuhan, kita bernyanyi adik-adik dari KC nomor 23.
Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menjaga kami dalam istirahat tadi malam, dan Tuhan telah membangunkan kami dengan keadaan tubuh yang sehat. Pada pagi hari ini, kami akan beribadah bersama di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak. Tuhan Yesus kiranya mau berkati kami, mampukan kami untuk fokus, agar kami dapat membaca dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mengerti isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik sekalian, yuk kita siapkan Alkitab kita, dan kita akan bersama-sama membaca dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan yang keenam. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang keenam. Kakak akan membacakannya untuk kita semua ya. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan yang keenam. Di bawah judul Ketaatan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama, kita akan bersama-sama belajar tentang, ayo, yang ada di gambar nih, yang sudah bisa baca. Ada huruf T, ada huruf A, ada huruf A lagi, ada huruf T. Ya betul, kita akan belajar tentang taat. Apa sih taat itu? Ayo, contohnya kalau adik-adik di rumah, adik-adik disuruh mengerjakan pekerjaan rumah oleh orang tua, dan adik-adik melakukannya, itu adalah bentuk ketaatan adik-adik terhadap orang tua. Hari ini kita akan belajar tentang ketaatan. Taat terhadap siapa ya? Tentunya taat terhadap Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak ada gambar nih. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya betul, sesuai dengan kitab yang kita baca, ini adalah gambar Nabi Yesaya. Adik-adik sekalian, Nabi Yesaya ini merupakan nabi yang besar loh. Ia berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem, dan Nabi Yesaya juga dikenal sebagai nabi yang berpendidikan. Berarti dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi adik-adik, atau bisa dibilang nabi yang pintar. Nah, pada saat itu Nabi Yesaya dipakai Tuhan dengan lidahnya untuk menyampaikan pesan kepada umat yang mengalami pembuangan di Babel. Ayo, kenapa ya mereka mengalami pembuangan di Babel? Itu semua karena mereka bandel. Mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Sekarang kakak mau tanya kepada adik-adik di rumah, siapa yang suka tidak dengar-dengaran sama mama papanya? Ayo angkat tangannya. Adik-adik, hari ini kita harus belajar bahwa kita harus taat dan mendengarkan apa yang diperintahkan mama papa di rumah, terlebih apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Walaupun umat Israel bandel dan tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka loh adik-adik. Kok bisa ya? Walaupun sudah nakal dan tidak dengar-dengaran, tapi Tuhan tetap sayang sama mereka.
Buktinya adalah Tuhan mengirim Nabi Yesaya untuk mengingatkan mereka supaya mereka kembali kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Luar biasa ya, walaupun mereka sudah berbuat salah, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka loh adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, kita belajar dari Nabi Yesaya, kita harus menggunakan mulut kita dengan baik dan benar. Contohnya, kita harus menggunakan mulut kita untuk membaca Alkitab. Atau contoh lain, kita harus menggunakan mulut kita dengan baik dengan cara kita berdoa. Contoh lain lagi, kita bisa menggunakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan bernyanyi. Itu semua yang dikehendaki Tuhan. Nah, selanjutnya kita juga belajar adik-adik. Kita harus menggunakan telinga kita dengan baik dan benar. Dengan cara apa yuk? Ya, betul sekali. Dengan cara kita harus mendengarkan firman Tuhan. Atau kalau contohnya di rumah, dengan cara kita mendengarkan apa yang diajarkan orang tua, apa yang diingatkan orang tua, apa yang harus kita lakukan. Kalau mama papa kita suruh, kita nggak boleh mengeluh. Nah, hari ini kita belajar juga bahwa melakukan itu semua, melakukan mulut kita berbicara dengan baik dan benar, menggunakan telinga kita dengan baik dan benar itu sulit ternyata. Sama seperti dengan umat Israel pada saat itu. Tapi kita belajar bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Walaupun kita kesulitan, tapi kalau kita melakukannya dengan penuh ketaatan, dengan rajin, maka Tuhan pasti akan memampukan kita melakukan itu semua. Kalau kita melakukan hal yang baik dengan mulut dan telinga kita, pasti kita akan sukacita. Gak cuman kita loh yang sukacita, tapi orang-orang di sekitar kita juga adik-adik. Mama papa kita, teman-teman kita, pasti kan mereka juga seneng ya. Iya dong, pastinya senang kalau kita melakukan hal yang baik. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang baik dan sopan, pasti orang-orang di sekitar juga ikut bersukacita. Hari ini kita belajar dari Nabi Yesaya untuk tetap taat, dan kita harus melakukan hal yang baik dan benar dengan mulut dan telinga kita. Nah, sehingga demikian kita boleh beroleh sukacita yang berasal daripada Tuhan. Nah, demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk menjadi hamba yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Bantu kami Tuhan untuk memakai mulut kami, memakai lidah kami, memakai telinga kami dengan baik, mengucapkan kata yang baik, mendengarkan kata yang baik, sehingga demikian kami boleh beroleh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk melanjutkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Mari teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami seluruh Pelkat PA dan kakak-kakak layan kami mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Marturia. Semoga Engkau jaga gereja kami, Engkau lindungi, dan Engkau jaga gereja kami. Semoga tidak ada kejadian-kejadian yang kami tidak mau. Dan kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau jaga rakyatnya dan presiden dan juga para menteri-menterinya dan juga rakyat-rakyatnya. Dan kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis dan para dokter yang sedang melayani para pasien. Dan Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati juga makanan-makanan yang diberikan oleh dokter ke pasien. Engkau berkati makanan hanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita hari ini. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semua?
Kak Upi harap semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Baik adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta Pelkat PA. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Kak Claudia selaku pelayan firman kita pada hari ini. Terima kasih Kak Claudia untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang berikutnya, ucapan terima kasih kepada Kak Kepi selaku liturgos kita pada hari ini. Terima kasih Kak Kepi untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, ucapan terima kasih kepada adik Darelia yang sudah melayani kita sebagai pendoa pada hari ini. Terima kasih Lia atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, warta selanjutnya adalah ucapan selamat ulang tahun. Ya adik-adik, tepat pada hari ini ada teman kita yang berulang tahun. Ada yang tahu siapa? Ya betul, adik Ana Sauyai. Selamat ulang tahun buat adik Ana. Tuhan Yesus memberkatimu senantiasa. Nah adik-adik, pada hari ini juga Kak Upi akan mengakhiri masa kepengurusan di Pelkat PA GPIB Marturia Jakarta. Tapi adik-adik nggak usah khawatir, karena IMPA akan tetap berjalan seperti biasa dengan kepengurusan yang baru. Kak Upi mohon maaf jika selama ini masih banyak kekurangan, dan Kak Upi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik, kepada mama, papa yang selama ini sudah mendukung dengan setia untuk terus melayani dan mengikuti IHMPA. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan dengan pengurus yang baru ya. Dadah! Kita akan menyelesaikan ibadah kita hari ini. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri, lalu kita akan menyanyikan lagu penutup dengan lagu Bapa Hentarlah Kami. Adik-adik, kita sudah selesai dengan ibadah kita hari ini. Kakak harap setiap firman, setiap lagu yang diperdengarkan, adik-adik bisa terima dan bersuka cita di hari ini. Jangan lupa, pasti ada tugas dari kakak layan untuk adik-adik sekalian, termasuk mungkin ayat hafalan. Jadi jangan lupa untuk selalu menghafal firman Tuhan, dan akan diperdengarkan ketika kakak layan meminta adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalan kita di minggu-minggu ini. Kita sudah selesai dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap ada di hati adik-adik dan selalu diberkati ketika firman Tuhan itu bekerja di dalam hati dan pikiran adik-adik, baik dalam pertumbuhan, baik di pendidikan maupun dalam keluarga masing-masing. Lupa untuk tetap bersemangat di ibadah IMPA minggu-minggu selanjutnya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bye-bye.